Ini adalah zaman dinosaurus, yang merupakan periode penting yang tercatat dalam sejarah bumi dan terjadi sekitar 230 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Sekaligus menjadi zaman prasejarah yang paling umum diketahui di era sekarang ini. Tapi, tahukah kalian, era dinosaurus hanyalah nama kiasan dan mempunyai nama asli, yaitu era Mesozoikum. Dan era ini bukanlah satu-satunya, melainkan era ini merupakan zaman urutan ketiga dalam pembagian zaman berdasarkan biologi sejak 4 miliar tahun yang lalu. Fakta mengejutkannya bahwa peristiwa kepunahan massal dinosaurus yang dahsyat ini yang menyebabkan hilangnya 75% kehidupan bukanlah yang terbesar dalam sejarah, melainkan masih ada peristiwa kepunahan yang mempunyai persentase yang jauh lebih tinggi dari kepunahan dinosaurus, yaitu hampir mencapai 90% hilangnya kehidupan pada masa itu. Untuk itu, di video kali ini kita akan kembali ke 4 miliar tahun yang lalu, di mana bagian paling awal sejarah bumi telah dimulai, sekaligus memperluas wawasan tentang pembagian zaman prasejarah, sekaligus perkembangan zaman di bumi kita ini, serta bagaimana gambaran kondisi kehidupan dan lingkungan pada masa itu. Pembagian zaman berdasarkan biologi dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Prakambrium, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum. Zaman Prakambrium adalah bagian paling awal dan paling tua dari sejarah bumi dan merupakan zaman terpanjang dalam sejarah geologis, di mana zaman ini berlangsung sekitar 4 miliar hingga 541 juta tahun yang lalu. Selama era ini, bumi mengalami banyak peristiwa-peristiwa penting, termasuk pembentukan atmosfer, lautan awal, pembentukan bulan, dan munculnya sel-sel pertama, serta evolusi awal dari kehidupan. Zaman Prakambrium dibagi menjadi 3 periode dari skala waktu geologi, yaitu Hadean, Archean, dan Proterozoikum. Di periode Hadean, bumi diperkirakan bahwa dulunya menyatu dengan bulan, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, dan telah dihantam oleh planet lain. Kemudian peristiwa ini dinamakan Theia, yang menyebabkan terbentuknya bulan yang merupakan sisa atau puing dari tabrakan besar tersebut. Pada awal Hadean, bumi dipenuhi oleh material panas dan cair. Sesuai dengan namanya, Hadean yang diambil dari kata Hades, yaitu dewa penguasa dunia bawah dalam mitologi Yunani, untuk menggambarkan seperti neraka mengenai keadaan bumi pada saat itu. Ada banyak tumbukan antara benda-benda langit seperti asteroid, komet, yang membentuk permukaan bumi. Suhu pada masa Hadean sangat tinggi, sehingga permukaan bumi terutama terdiri dari magma dan batuan panas. Tidak ada air dikarenakan suhunya yang terlalu tinggi. Kondisi pada masa Hadean sangat ekstrim dan tidak mendukung kehidupan, seperti yang kita kenal saat ini. Suasana panas, vulkanisme yang kuat, dan tumbukan asteroid membuatnya sulit bagi kehidupan untuk berkembang. Saat itu, atmosfer bumi terdiri dari gas-gas seperti metana, amonia. Seiring waktu, proses-proses vulkanik dan aktivitas biologis mengubah komposisi atmosfer menjadi lebih mirip dengan yang kita kenal sekarang ini. Setelah berakhirnya periode neraka tersebut, periode selanjutnya dimulai, yaitu periode Archean, yang berlangsung sekitar 4 miliar hingga 2,5 miliar tahun yang lalu. Di awal zaman Archean, aliran panas bumi hampir 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan saat ini. Panas berlebihan tersebut sebagian besar berasal dari sisa panas dari akresi planet dalam pembentukan inti bumi, dan sebagian besar lagi berasal dari unsur radioaktif. Akibatnya, suhu permukaan bumi menjadi jauh lebih panas dibandingkan saat ini. Lempeng tektonik kemungkinan besar dimulai pesat pada zaman Hadean, namun melambat di zaman Archean. Lempeng tektonik kemungkinan besar menghasilkan kerak benua dalam jumlah besar, namun lautan pada zaman Archean diperkirakan menutupi seluruh benua. Hanya pada akhir periode Archean, semua benua mulai bermunculan ke permukaan lautan. Kondisi bumi pada saat itu sangatlah berbeda dari kondisi saat ini, dengan atmosfer yang mengandung lebih sedikit oksigen dan iklim yang tidak stabil. Kemudian, kehidupan primitif dalam bentuk bakteri dan archaea muncul pada sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu, atmosfer bumi mengalami perubahan,
oksigen mulai meningkat, dan organisme fotosintetik mungkin telah muncul di periode Proterozoikum, mengubah secara signifikan komposisi atmosfer dan iklim bumi, dan menjadi tahap awal dalam evolusi kehidupan bumi. Masa ini dimulai sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, dan berlanjut hingga sekitar 541 juta tahun yang lalu, membentuk zaman di mana perubahan besar terjadi. Di awal Proterozoikum, aktivitas fotosintetik dari bakteri biru hijau menghasilkan oksigen yang secara drastis mengubah komposisi atmosfer dan membuka jalan bagi kehidupan yang lebih kompleks. Atmosfer yang mulai terisi oksigen menjadi lingkungan yang mendukung evolusi kehidupan yang lebih lanjut. Selama Proterozoikum, benua-benua mulai bergabung membentuk superbenua seperti Palbara dan kemudian Rodinia. Proses pergerakan lempeng tektonik membentuk karakteristik lahan yang kita lihat pada saat ini. Superbenua yang terbentuk dan kemudian pecah kembali menjadi benua-benua yang lebih kecil. Evolusi kehidupan pada masa ini mencapai tingkat yang lebih tinggi. Meskipun fosil-fosil Proterozoikum masih terbatas, bukti menunjukkan kehadiran organisme seperti alga, spons, bahkan mungkin organisme yang sangat primitif. Pada akhir Proterozoikum, bumi mengalami beberapa peristiwa besar, yaitu glasiasi atau penutupan es yang luas di permukaan daratan, dikenal sebagai Snowball Earth. Meskipun kondisi ini mungkin ekstrim, mereka juga memberikan dorongan evolusioner yang penting bagi kehidupan laut awal. Pada akhir periode Prakambrium, terjadi peristiwa ledakan Kambrium, yang termasuk munculnya moluska, cacing, arthropoda seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan munculnya bagian tubuh yang teridentifikasi dengan jelas pada hewan-hewan, seperti mata, tubuh bersegmen, dan menandai munculnya berbagai bentuk kehidupan yang lebih kompleks, seperti hewan dengan kerangka keras atau cangkang yang keras. Meskipun sedikit catatan fosil dari periode ini yang masih ada, periode Prakambrium membentuk dasar dari segala evolusi kehidupan di bumi. Zaman Paleozoikum mencakup rentang waktu sekitar 541 hingga 252 juta tahun yang lalu. Zaman ini dibagi menjadi 6 periode utama, yaitu Kambrium, Ordovisium, Silurium, Devon, Karbon, dan Permian. Kambrium yaitu 541 hingga 485 juta tahun yang lalu. Ledakan Kambrium terjadi pada awal periode ini yang ditandai dengan munculnya berbagai bentuk kehidupan organisme dengan kerangka keras seperti Trilobita, Moluska, dan Brachiopoda yang berkembang pesat di mana lautan menjadi rumah bagi sebagian besar kehidupan, sementara kehidupan di darat masih terbatas. Selanjutnya itu Ordovisium, yaitu 485 hingga 443 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, kehidupan di laut terus berkembang dengan keanekaragamannya, dengan banyak spesies baru dan kelompok organisme baru. Tetapi ketika mendekati akhir periode tersebut, terjadi peristiwa kepunahan massal yang berdampak serius pada konodon dan plankton, Trilobita cnostida dan Ptychoparida punah sama sekali dan Asapida berkurang secara drastis. Peristiwa kepunahan Ordovisium Siluria mungkin disebabkan oleh zaman es yang terjadi pada akhir periode Ordovisium, karena akhir Ordovisium merupakan salah satu masa terdingin dalam 600 juta tahun terakhir dalam sejarah bumi. Silurium, yaitu 443 hingga 419 juta tahun yang lalu. Silurium adalah periode terpendek dari era Paleozoikum. Akhir periode Silurium terjadi pada serangkaian peristiwa kepunahan besar Ordovisium yang menyebabkan hingga 60% genera laut musnah. Salah satu peristiwa penting dalam periode ini adalah awal terbentuknya kehidupan terestrial yang dikenal sebagai revolusi terestrial Silurian Devonian, di mana tumbuhan berpembuluh muncul dari tumbuhan darat yang lebih primitif, dan 3 kelompok arthropoda dari Myriapoda, Archanida, dan Hexapoda. Proses evolusi penting pada masa Silurian adalah munculnya ikan berahang dan ikan bertulang. Periode Silurian pernah diyakini memiliki suhu yang relatif stabil dan hangat, berbeda dengan beberapa periode sebelumnya. Selama periode ini, bumi memasuki fase yang hangat, didukung oleh tingkat CO2 yang tinggi. Periode Devon, 419 hingga 359 juta tahun yang lalu. Pada periode Devon terjadi pemisahan benua yang membentuk lautan dan perbukitan.
Pemisahan ini menciptakan kondisi lingkungan yang unik dan berkembangnya keanekaragaman kehidupan, termasuk munculnya ikan berahang yang semakin kompleks. Hutan-hutan darat mulai berkembang, ditandai dengan munculnya kehidupan vaskular seperti paku dan tumbuhan Devoniana. Devon merupakan periode yang membentuk beberapa jenis organisme yang memainkan peran penting dalam ekosistem masa depan. Pemisahan benua yang terjadi di Devon menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut selama zaman Paleozoikum. Periode karbon, yaitu 359 hingga 299 juta tahun yang lalu. Tingkat oksigen di atmosfer naik hingga 35% dibandingkan dengan sekarang, yaitu hanya 31%. Bagaimana bisa? Dengan jumlah pohon yang sama, namun tingkat oksigennya yang berbeda. Ini karena zaman karbon belum ada bakteri dekomposer yang memakan bangkai kayu yang sudah mati. Dengan banyaknya jumlah oksigen di atmosfer pada saat itu, hal itu mempengaruhi flora dan fauna pada masa karbon, di mana berukuran yang lebih besar. Hal ini menyebabkan serangga pada saat itu tumbuh menjadi raksasa. Contohnya adalah Arthropleura dan Meganeura. Selanjutnya itu periode Permian, yaitu 299 hingga 252 juta tahun yang lalu. Selama periode Permian, tetrapoda seperti amfibi, sauropsida, sinapsida berevolusi selama periode karbon. Pohon modern pertama seperti konifer, ginkgo, dan sisat muncul. Leluhur kecoak, Bleptopterans, adalah serangga yang umum pada periode ini. Pada akhir zaman Permian, terjadi periode kepunahan massal yang dikenal sebagai The Great Dying, dengan kematian hewan darat mencapai 80% dan kehidupan laut sebanyak 90%, dan tercatat sebagai peristiwa kepunahan massal terbesar di dalam sejarah. Seperti yang dijelaskan pada intro, kumbang atau Coleoptera pertama muncul, begitu juga dengan lalat atau Diptera. Namun beberapa sirna pada peristiwa kepunahan, tetapi beberapa juga selamat dan terus berkembang di zaman Mesozoikum, yaitu zaman selanjutnya. Setelah kepunahan Permian menyebabkan begitu banyak spesies punah, berbagai macam spesies baru berevolusi dan berkembang selama era Mesozoikum, yang juga dikenal sebagai zaman dinosaurus. Karena zaman ini planet kita dikuasai oleh reptil raksasa yang saat ini dikenal sebagai dinosaurus. Iklim selama era Mesozoikum sangat lembab dan tropis, dan banyak tanaman hijau subur tumbuh di seluruh bumi. Dinosaurus awalnya kecil, tumbuh lebih besar seiring berjalannya era Mesozoikum. Herbivora berkembang pesat, mammalia kecil muncul, dan burung berevolusi dari dinosaurus. Beberapa contoh dinosaurus terkenal termasuk Tyrannosaurus Rex atau T-Rex, Triceratops, dan Velociraptor. Sementara di laut seperti Plesiosaurus dan Citosaurus berkembang. Bagian dari era Mesozoikum dibagi menjadi 3 periode, yaitu Triasik, Jurassic, dan Cretaceous. Periode Triasik adalah masa perubahan besar, ditandai dengan kepunahan. Era ini menyaksikan perubahan besar dalam keanekaragaman dan dominasi kehidupan di bumi, yang menyebabkan munculnya banyak kelompok hewan terkenal, yang kemudian menguasai planet ini selama puluhan juta tahun. Periode Trias, 252 hingga 201 juta tahun yang lalu, dimulai setelah peristiwa kepunahan terburuk yang pernah ada. Dr. Paul Kendrick adalah peneliti di museum yang berspesialisasi dalam pose tanaman. Ia menjelaskan bahwa bukan hanya hewan yang menderita kerugian besar selama The Great Dying. Kepunahan Trias yaitu kepunahan yang mempengaruhi kelompok amfibi dan beberapa kelompok laut seperti koral dan moluska. Kepunahan ini cenderung terjadi secara bertahap selama periode waktu yang panjang dan tidak seketika seperti kepunahan besar pada periode waktu sebelumnya. Beberapa faktor yang memungkinkan berkontribusi terhadap kepunahan di akhir Trias melibatkan perubahan iklim, perubahan lautan, dan potensi berpengaruh aktivitas vulkanik. Peningkatan suhu laut, perubahan komposisi atmosfer, dan aktivitas vulkanik besar dapat menjadi pemicu perubahan ekosistem dan kepunahan. Setelah berakhirnya periode Trias, dilanjutkan dengan periode Jurassic, yaitu periode kedua dari 3 era di Mesozoikum. Bermula dari 201,3 juta hingga 145 juta tahun yang lalu, pada periode ini iklim bumi berubah dari panas dan kering menjadi lembab dan subtropis. Pada awal periode, pecahnya benua Super Pangea terus berlanjut dan semakin cepat. Lautan baru membanjiri ruang di antaranya.
Gunung-gunung menjulang di dasar laut, mendorong permukaan air laut semakin tinggi hingga mencapai benua. Semua air memberikan iklim subtropis yang lembab dan menetes pada iklim yang sebelumnya panas dan kering. Gurun kering perlahan berubah warna menjadi lebih hijau. Sikas mirip pompalem melimpah, begitu pula tumbuhan kunjung seperti Araucaria dan pinus, ginkgo tumbuh subur di daerah lintang utara, dan Podocarpaceae sejenis tumbuhan kunjung tumbuh subur di wilayah selatan Khatulistiwa. Lautan penuh dengan kehidupan yang beragam dan melimpah. Di puncak rantai makanan terdapat Plesiosaurus berlayar panjang dan bersirip dayu, dan di darat dinosaurus berkembang pesat seperti sauropoda pemakan tumbuhan, yaitu Brachiosaurus. Tingginya mencapai 16 meter, panjangnya sekitar 26 meter, dan beratnya lebih dari 80 ton. Burung paling awal yang diketahui yaitu Archaeopteryx, terbang ke angkasa pada akhir Jurassic. Archaeopteryx harus bersaing memperebutkan wilayah utara dengan Pterosaurus, reptil terbang yang telah ada sejak akhir Trias. Dan banyak mamalia paling awal di bumi berkeliaran sekitar dinosaurus. Mereka tidak menyadari bahwa spesies mereka akan mendominasi bumi setelah dinosaurus musnah pada akhir zaman kapur. Berlanjut ke periode Cretaceous atau periode kapur yang berlangsung sekitar 145 hingga 60 tahun yang lalu. Lautan terbentuk seiring pergeseran daratan dan pecahnya satu benua besar menjadi benua-benua yang lebih kecil. Pada awal periode ini, dinosaurus menguasai sisa-sisa superbenua Pangea yang mulai mengecil, seperti Mosasaurus yang telah dibahas dalam video sebelumnya, hidup di periode ini. Pada akhir periode tersebut, sekitar 80 juta tahun kemudian, lautan mengisi kesenjangan yang terbuka di antara benua-benua terisolasi, hingga terbentuk seperti sekarang. Tanaman berbunga tersebar, dan mamalia siap mengisi kekosongan yang akan segera ditinggalkan oleh dinosaurus. Meskipun dinosaurus mendominasi pada zaman kapur, kelompok dominannya bergeser dan banyak jenis baru berevolusi. Sauropoda mendominasi benua selatan, tapi langka di utara. Ornithischia yang tinggal dalam kawanan seperti Iguanodon menyebar kemana-mana kecuali Antartika. Menjelang akhir zaman kapur, kawanan besar binatang bertanduk seperti Triceratops, maunya sikas, dan tumbuhan daratan lainnya di benua utara. Karnivora Tyrannosaurus Rex atau biasa kita sebut dengan T-Rex mendominasi zaman kapur di akhir utara. Sementara itu, pemakan daging raksasa seperti Spinosaurus yang memiliki sirip besar seperti layar di punggungnya tumbuh subur di selatan, dan karnivora yang lebih kecil kemungkinan besar berjuang untuk mendapatkan sisa-sisa makanannya. Zaman dinosaurus berakhir dengan kepunahan massal sekitar 65 juta tahun yang lalu, yang menandai juga sebagai akhir dari periode Cretaceous. Banyak teori yang mencoba menjelaskan penyebab kepunahan ini, tapi salah satu yang paling terkenal adalah asteroid atau komet yang dijelaskan sebelumnya. Kejadian ini menyebabkan perubahan iklim drastis yang mengakibatkan kepunahan sekitar 75% spesies di bumi, termasuk spesies dinosaurus. Zaman Kenozoikum. Kenozoikum diambil dari bahasa Yunani yang berarti kehidupan baru dan merupakan zaman terakhir pada skala waktu geologis. Era ini berlangsung selama 65,5 juta tahun hingga saat ini. Istilah Kenozoikum pertama kali dieja Kainozoikum, awalnya digunakan pada tahun 1840 di Ensiklopedia Pennsylvania dalam sebuah artikel yang ditulis oleh ahli geologis Inggris John Phillips. Nama ini berasal dari frase Yunani yang berarti kehidupan terkini. Zaman Kenozoikum dibagi menjadi 3 periode, yaitu Paleogen, Neogen, dan Quarter. Paleogen yaitu periode waktu yang terjadi sekitar 65 hingga 23 juta tahun yang lalu, dan dibagi menjadi beberapa subperiode, yaitu Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Pada awal periode Paleogen, dinosaurus, Pterosaurus, dan reptil laut raksasa secara mencolok sudah tidak ada lagi di muka bumi. Mamalia seukuran hewan pengerat dan mungkin lebih besar muncul bebas mengisi kekosongan. Selama 42 juta tahun berikut, mereka bertambah besar, jumlahnya bertambah, dan juga dengan keanekaragamannya. Ketika iklim mendingin dan mengering setelah pemanasan, hutan digantikan oleh hutan terbuka dan padang rumput di belahan bumi utara dan mulai mendukung kawanan mamalia yang sedang rumput. Ikan memenuhi lautan sebagai makanan hiu yang dengan cepat menguasai perairan tanpa adanya Mosasaurus dan Plesiosaurus dari zaman kapur atau Cretaceous. Cumi-cumi dan cephalopoda dan bertubuh lunak lainnya menggantikan spesies kerabat mereka yang bercangkang. Namun, perkembangan terbesar di lautan adalah kemunculan paus pada pertengahan hingga akhir Paleogen.
paus pertama yang berevolusi dari mamalia darat yang kemudian turun ke laut. Sementara itu, reptil kecil yang selamat dari zaman kapur seperti penyu, ular, buaya, dan kadal menikmati kehangatan tropis di sepanjang pantai. Berlanjut ke periode Neogen, yaitu periode yang terjadi 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Di periode ini, jika dilihat dari kejauhan, bumi akan terlihat sama seperti saat ini. Namun ternyata tampilan tersebut hanyalah tipuan. Gunung-gunung menjulang dan permukaan laut turun. Iklim menjadi sangat dingin dan kering. Spesies terpaksa beradaptasi atau akan mati. Seiring dengan perubahan iklim, banyak hutan besar yang menutupi benua dari pantai ke pantai dan kutub ke kutub perlahan-lahan digantikan oleh padang rumput. Sebuah habitat yang lebih cocok untuk cuaca yang lebih dingin dan kering. Di lautan, hiu kembali tumbuh dan mendominasi lautan, yaitu Megalodon, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Selanjutnya, periode ketiga dari zaman Kenozoikum, yaitu periode Quarter. Dimulai dari 2,6 juta tahun yang lalu dan berlanjut hingga saat ini. Zaman es terakhir berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Permukaan air laut naik dengan cepat, dan benua-benua mencapai bentuknya seperti sekarang ini. Selama musim hangat, lapisan es menyusut dan memperlihatkan pegunungan yang telah dibentuk kembali dengan sungai-sungai baru yang mengalir ke cekungan raksasa. Tumbuhan dan hewan yang mencari kehangatan dan kenyamanan di garis khatulistiwa akan kembali ke garis lintang yang lebih tinggi. Faktanya, setiap pergeseran mengubah angin global dan arus laut, yang pada gilirannya mengubah pola curah hujan dan kekeringan di seluruh dunia. Di darat, pada masa paling dingin di zaman Quarter, mamalia seperti mamut, badak, bison, dan lembu tumbuh besar dan memiliki bulu yang lebat. Mereka memakan semak-semak kecil dan rumputan yang tumbuh di tepi lapisan es yang terus bergerak.